Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bareskrim Polri segera mengumumkan hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta Lisa Mariana dan anaknya. Ya, sebelum tes DNA dilaksanakan pada 7 Agustus lalu. Sudah sekitar 10 hari lalu, Bareskrim Polri mengambil sampel DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya. Tes DNA kali ini disepakati semua pihak yang berseteru beberapa bulan lalu untuk memastikan siapa ayah dari anak Lisa Mariana. Hasil tes DNA ayah anak umumnya akan membutuhkan waktu 3 hingga 10 hari kerja. Rencananya hari ini hasil tes DNA akan diumumkan. Ya, terkait hasil tes DNA anak dari Lisa Mariana, sudah ada rekan Anissa Rizkia di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Ya, Anissa, apa benar hasil tes DNA sudah keluar hari ini? Iya, Bayu dan juga Sabrina, hari ini kita masih menantikan kedatangan dari pihak RK maupun dari pihak Lisa Mariana ke gedung Bareskrim Polri. Yang kita tahu bahwa hasil tes DNA RK dan juga Lisa Mariana ini akan dilangsungkan pada hari ini, yaitu di jam 1 siang. Dan kami pun juga telah mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Ridwan Kamil yang ia sudah menerima surat undangan begitu untuk hadir di gedung Mabes Polri, maksud saya adalah Bareskrim Polri untuk menerima hasil tes DNA yang sudah dilakukan. Dan kita tahu bahwa sebelumnya Ridwan Kamil telah mengajukan permohonan tes DNA kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Tentunya inisiatif ini dilakukan agar kasus ini tidak berlarut-larut menjadi konsumsi bagi publik. Dan pada 7 Agustus lalu pengambilan sampel telah dilakukan kepada RK dan juga Lisa Mariana dan anaknya, yaitu sampel darah dan juga air liur. Kemudian telah dilakukan pula uji lab di laboratorium Pusdokes selama kurang lebih 10 hari, dan hari ini kita akan menantikan bagaimana hasil dari tes DNA yang sudah dilakukan. Demikian, saya kembalikan kepada Bayu dan juga Sabrina. Baik, terima kasih banyak Anissa atas laporan Anda. Kita akan terus tunggu nantinya perbaruan dari informasinya. Terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali. Ya, kalau bicara perhatian dari pemerintah begitu Sabrina ya, kita jadi ingat kemarin baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Namun ternyata kemerdekaan tidak dimiliki oleh setiap warganya, belum dimiliki oleh setiap warganya. Karena ternyata di balik gegap gempita perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu lalu masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Ya, salah satunya menyediakan listrik bagi warga desa Derok Faturene Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang ternyata belum mendapatkan listrik. Masyarakat RT 4 RW 1 Dusun Lelowai, Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini belum menikmati layanan aliran listrik. Meskipun jarak desa ini hanya 5 km dari batas Kora Atambua, Kabupaten Belu, yang tak lain kawasan yang sudah terjangkau jaringan listrik. Sehingga masyarakat setempat belum dapat merasakan manfaat pembangunan energi secara optimal. Saat senja mulai merambat turun dan gelap menyelimuti desa Derok Faturene, warga hanya bersandar pada cahaya bulan serta pelita seadanya untuk menerangi malam. Keadaan ini sudah diwarisi sejak masa leluhur mereka, namun hingga kini belum juga hadir perhatian nyata dari pemerintah desa maupun Kabupaten Belu. 16 kepala keluarga yang tinggal di dusun ini sulit untuk melakukan aktivitas rumah di kala malam tiba. Anak-anak juga sangat merasa kesulitan saat belajar. Bagi anak-anak sekolah, keterbatasan penerangan menyulitkan mereka untuk membaca dan mengerjakan tugas. Sebagian terpaksa menunda belajar hingga siang hari, ketika cahaya matahari masih cukup untuk menerangi ruangan. Aktivitas ibu rumah tangga juga terpengaruh. Mereka mengatur beberapa pekerjaan rumah tangga dengan kondisi cahaya seadanya. Tentu saja ruang gerak terbatas sehingga proses menjadi lebih lambat dan tidak nyaman. Warga berharap
program Indonesia Terang dari terluar dapat menjangkau dusun mereka. Mengingat Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Sudah Indonesia belum merdeka tinggal di sini. Oh sudah ya? Air tidak ada. Apalagi? Jalan juga rusak. Kami selama listrik tidak ada, kami lampu pelita saja pakai. Sementara itu menurut Ketua RT setempat, warga sudah beberapa kali mengajukan permohonan penyambungan listrik kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Listrik kami sangat membutuhkan listrik. Soalnya anak belajar juga pakai pelita. Mau beraktivitas di dalam rumah juga gelap. Jadi penerangan juga hanya bermodalkan pelita saja dengan yang penerangan seadanya begitu Mama ya? Oh. Terus ada berapa banyak kepala keluarga di sini Mama? Ada 16 kepala keluarga. 16 kepala keluarga. Warga Dusun Lelawai masih menunggu realisasi penyambungan listrik sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan RI RDTL. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dile Payong, iNews melaporkan. Warga Pati berencana kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menyikapi rencana aksi warga Pati Jilid 2 untuk melengsarkan Bupati Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aksi tidak digelar secara anarkis. Tito memastikan pemerintahan di Pati tetap berjalan meski proses pemakzulan masih berjalan hingga nanti bergulir ke Mahkamah Agung. Selain itu, Tito juga meminta Bupati Pati tetap membangun komunikasi yang santun dengan warganya. Proses pendapat saya, pansus kan ada mekanismenya. Jadi jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Dan saya sampaikan bahwa pemerintahnya tetap berjalan ya, sesuai aturan undang. Bupati kan tetap bisa berjalan. Sama seluruh di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan ya, oleh DPRD. Ya tetap berjalan ini pemerintahannya oleh Bupati itu Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi quorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya. Ya silakan aja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat ya, dengan cara-cara lebih santun. Rapat pansus hak angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250% dengan menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Hal itu guna mendalami 12 dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Sudewo.
Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski demikian, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% dibatalkan, namun Pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak. Pihak pertama yang diperiksa, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam Pergub itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan itu, tetap juga kita layani. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo terindikasi bermasalah akan dikuliti satu persatu. Namun sebagai permulaan, Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo membahas polemik kenaikan PBB P2 dan pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.